Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Silvani dengan NIM 21023106 dari Prodi Pendidikan Sentra Tasik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi sarana dan prasarana. Baiklah, di sini kita akan menjelaskan dan harus mengetahui apa itu sarana dan prasarana. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sarana merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan menurut Ibrahim Bofadal. Sarana pendidikan adalah fasilitas perabot sekolah atau peralatan sekolah yang membantu proses pembelajaran, sedangkan prasarana pendidikan perlengkapan dasar atau perlengkapan yang menunjang pelaksanaan pembelajaran secara umum. Sarana dan prasarana ini adalah alat dan perlengkapan yang menunjang untuk proses belajar dalam melakukan pelayanan publik. Untuk mencapai tujuan dari pendidikan tersebut, pelayanan tersebut bila sarana dan prasarana tidak tersedia dengan baik, maka tujuan dari proses pembelajaran tidak akan tercapai dengan maksimal. Kemudian kita memasuki pengertian dari administrasi sarana dan prasarana. Sebelumnya yang terjadi hanya sarana dan prasarana. Nah, sekarang ayo kita bahas sama-sama apa itu administrasi sarana dan prasarana. Nah, dari sebelumnya yang sudah dijelaskan bahwa administrasi itu dapat diartikan sebagai pelayanan pengabdian pada subjek tertentu. Nah, sarana dan prasarana ini adalah alat dan perlengkapan yang menunjang proses belajar dalam melakukan pelayanan publik untuk mencapai tujuan dari pendidikan. Menurut Gunawan, pada tahun 2004 menyatakan bahwa perlengkapan sekolah atau fasilitas sekolah dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu sarana pendidikan, yang pendidikan diartikan sebagai semua perangkat, peralatan, dan perabotan yang secara langsung digunakan dalam proses pembelajaran mengajar di sekolah. Yang kedua, ada prasarana pendidikan, yaitu sebagai sebuah perangkat pendidikan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Sarana, bahasa sarana artinya alat langsung agar meraih tujuan dalam pendidikan. Sarana pendidikan mencangkup semua peralatan dan perlengkapan secara langsung digunakan untuk menunjang dalam suatu proses pendidikan, misalnya seperti gedung laboratorium, kursi, meja, kelas, dan lain sebagainya. Sedangkan prasarana merupakan fasilitas yang secara tidak langsung seperti kebun atau teman sekolah. Nah, selanjutnya di sini juga ada fungsi sarana dan prasarana. Secara umum, sarana dan prasarana mempunyai 4 fungsi yang utama, yaitu yang pertama, mempermudahkan proses kerja. Nah, maksudnya di sini adalah sarana dan prasarana itu berfungsi untuk mempermudah proses kegiatan supaya bertujuan bersama dapat mencapai yang tercapai. Yang kedua, ada mempercepat proses kerja. Selain
mempermudah adanya sarana dan prasarana juga mempercepat proses kerja suatu organisasi. Yang ketiga, ada meningkatkan produktivitas. Produktivitas kegiatan dapat meningkatkan karena membantu oleh adanya sarana dan prasarana. Yang berfungsi dari sarana dan prasarana ini adalah hasilnya lebih berkualitas. Oleh karena itu, produktivitas yang meningkatkan hasil kerja juga lebih berkualitas karena adanya sarana dan prasarana ini yang dapat mempermudah serta mempercepat proses kerja lanjut, yaitu proses administrasi sarana dan prasarana ini terdiri dari beberapa proses, yaitu yang mencakup yang pertama adanya perencanaan, yang kedua adanya pengadaan, yang ketiga adanya investasi, yang keempat ada penyaluran, yang kelima ada pemanfaatan, dan pemeliharaan, penghapusan, yang terakhir adalah pengawasan. Baiklah, di sini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, proses administrasi sarana dan prasarana ini ada perencanaan. Nah, perencanaan sarana dan prasarana ini merupakan suatu proses analisis serta menetapkan keperluan yang dibutuhkan dalam suatu proses pembelajaran, sehingga lahirlah istilah kebutuhan. Yang dibutuhkan bisa disebut primer dan kebutuhan yang menunjang perencanaan. Pengadaan perencanaan, pengadaan perlengkapan sekolah harus diawali dengan analisis jenis pengalaman pendidikan yang diprogramkan di sekolah, seperti menampung semua usulan pengadaan perlengkapan sekolah yang menyusun rencana keperluan perlengkapan sekolah. Contohnya, untuk satu semester atau 1 tahun ajaran baru biasanya dapat memadukan rencana kebutuhan yang disusun, menggabungkan rencana kebutuhan dengan dana atau anggaran sekolah yang tersedia. Nah, proses dari administrasi sarana dan prasarana yang kedua ada pengadaan. Pengadaan adalah semua kegiatan penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas dalam melakukan sarana dan prasarana. Kita harus melakukan pencatatan terlebih dahulu. Dalam pengadaan sarana dan sarana di kantor, maka ada seksi pembekalan yang mempunyai fungsi-fungsi seperti penelitian dan standarisasi. Yang ketiga, ada inventaris. Dari proses administrasi sarana dan prasarana ini bertujuan dari inventaris sarana dan prasarana ini ialah pertama, agar peralatan tidak mudah hilang. Yang kedua, adanya bukti secara tertulis terhadap kegiatan barang. Yang ketiga, memudahkan dalam pengecekan barang. Yang keempat, memudahkan pengawasan, dan yang terakhir, memudahkan ketika mengadakan kegiatan mutasi. Selanjutnya ada penyaluran kegiatan pengelolaan barang. Ada 3 bagian, yaitu yang pertama ada penyusunan alokasi, yang kedua ada pengiriman barang, yang ketiga ada penyerahan barang. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pemanfaatan dan pemeliharaan
tujuannya adalah agar barang tidak mudah rusak karena suhu, cuaca, bahkan hama. Kemudian, agar barang tidak mudah hilang, agar barang tidak kadaluarsa, agar barang tidak mudah kusut, dan agar sarana dan prasarana selalu dalam keadaan bersih. Selanjutnya ada penghapusan. Penghapusan sarana dan prasarana ini adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghapus barang-barang milik negara dari daftar inventaris Departemen Pendidikan. Beberapa pertimbangan butuhnya penghapusan barang yaitu seperti pencegah atau membatasi kerugian yang lebih besar, meringankan beban kerja, membebaskan barang dari tanggung jawab satuan organisasi, lembaga yang mengurusnya. Yang terakhir, dari proses administrasi sarana dan prasarana ini adalah pengawasan seluruh kegiatan administrasi sarana dan prasarana ini. Pendidikan tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya pengawasan. Artinya, setiap kegiatan masing-masing akan dimonitoring setiap saat oleh pemimpin organisasi, serta diperhatikan kerjasama satu sama lain. Nah, selanjutnya ada peran guru dalam pemerintasi sarana dan prasarana. Kebijakan pemerintah tentang pengelolaan sarana dan prasarana ini. Nah, sekolah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 45 ayat 1, yaitu berbunyi seperti setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi kebutuhan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.